Shalom, apa kabarnya? Baik ya semuanya ya. Wah, kok kayaknya masih pada lemes-lemes nih. Coba yuk, kita semua sambil bangkit berdiri. Kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik? Adik-adik boleh jawab, luar biasa, yes, yes, yes. Bisa ya? Coba semuanya bangkit berdiri. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sore, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Wah, udah pada semangat semua ya. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Adik-adik pasti sudah siap ya mau memuji Tuhan, mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Coba adik-adik semuanya dalam sikap duduk yang manis. Kita mau mulai ibadah kita saat ini. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Doa akan dibawakan oleh Karisma. Silakan Karisma. Amin. Adik-adik siap memuji Tuhan? Mari bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Kita mau bernyanyi tentang kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah. Ya, adik-adik silahkan duduk. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Kita mau bernyanyi satu lagu lagi, yaitu T-A-A-T. Lagu taat. Kita mau belajar taat sama Tuhan. Ayo kita bersama-sama bernyanyi dengan semangat adik-adik di rumah ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat.
Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu, T-A-A-T, taat. Ya, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa ya di sini yang siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi satu lagu lagi ya. Kita mau angkat pujian ini, adik-adik, dengan hati yang konsentrasi, tenangkan hati adik-adik. Kita mau mengangkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita katakan lagi, ku mau cinta Yesus. Ayo adik-adik sama-sama bernyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita sama-sama tenangkan hati kita. Dan kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan sungguh amat baik. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin kami dan mengajar kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami dapat lakukan. Sampaikan pesan-Mu Tuhan melalui firman-Mu, dan kami siapkan hati kami, telinga kami dalam mendengar. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senang banget ya Kak Heldi di minggu ini bisa menemani adik-adik di ibadah sekolah minggu online hari ini. Gimana nih semua kabarnya? Baik-baik ya. Tidak terasa sudah hampir 5 bulan ya, kita semua tetap diam di dalam rumah. Kita sekolah dari rumah, beraktivitas dari rumah, bahkan bermain pun dari rumah. Nah, tapi adik-adik tetap semangat ya, harus tetap semangat. Kita turuti, karena itu sudah ketetapan pemerintah memutuskan untuk kita tetap dalam karantina. Adik-adik harus tetap semangat, harus tetap taat sama orang tua, taat sama guru-guru, taat sama papa mama. Terlebih adik-adik harus taat sama Tuhan. Gimana sih caranya supaya kita bisa melakukan yang baik di mata Tuhan, kita supaya tetap taat sama Tuhan? Nah, kita saat ini mau belajar sama-sama dari cerita pengalaman hidup seorang tokoh dalam Alkitab. Gimana selama hidupnya dia selalu menjadi orang yang takut akan Tuhan, dia selalu taat kepada Tuhan, melakukan apa yang benar. Kira-kira siapa ya adik-adik? Ada yang bisa tebak nggak? Nih kakak kasih tahu petunjuknya. Namanya terdiri dari 5 huruf. Huruf pertamanya Y. Ada yang tahu nggak? Huruf akhirnya F. Wah, udah mulai pada tahu nih. Dia ini anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ayahnya bernama Yakub. Iya, siapa adik-adik? Wah, betul. Pintar adik-adik. Dia adalah Yusuf. Yuk, kita mau lihat videonya tentang cerita Yusuf. Adik-adik, simak dengan baik ya. Duduk dengan manis, perhatikan. Adik-adik, mari kita saksikan kisah tentang Yusuf berikut ini. Adik-adik, simak dengan baik ya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Sumber dari Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1-36. Di Kanaan, Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun, Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf, karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah.
Tetapi, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf. Dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup darah kambing. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas, lalu Bapak Yakub menangis. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Fir'aun di Mesir. Ya, adik-adik tadi sudah melihat tayangan video tentang cerita tentang Yusuf ya. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Adik-adik nanti boleh baca firman Tuhannya ya. Adik-adik boleh buka Alkitab adik-adik yang terambil dari Kakak ulangin Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Nah, adik-adik, Yusuf ini adalah seorang yang punya banyak sekali saudara di rumahnya. Coba kalau adik-adik punya berapa saudara di rumah? 2? 1 aja? Wah, ada yang 7? Nah, adik-adik, itu tidak melebihi banyaknya dari saudara Yusuf. Nah, Yusuf ini punya 11 saudara laki-laki. Dia anak ke-11. Dia punya 10 orang kakak dan 1 orang adik laki-laki. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Jadi, mama papanya Yusuf ini punya 12 orang anak. Banyak ya adik-adik ya? Nah, siapa aja sih nama anak-anaknya ini? Ada yang pertama, Ruben. Anak yang kedua, Simeon. Lalu yang ketiga, Lewi. Yang keempat, Yehuda. Kemudian Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon. Lalu yang ke-11 Yusuf dan terakhir namanya Benyamin. Itu tadi nama-nama saudara Yusuf dan Yusuf sendiri. Nah, siapa sih nama papahnya Yusuf? Ada yang tahu nggak adik-adik? Siapa? Iya, betul. Namanya adalah Bapak Yakub. Jadi nama papahnya Yusuf ini adalah Yakub. Kemudian mamanya bernama Rahel. Nah, Yusuf ini di rumahnya dia anak yang baik, anak yang sangat rajin. Dia anak yang patuh sama orang tuanya. Nah, dari hal itu
karena itu dia sangat disayang sama papanya. Papanya sangat mengasihi Yusuf. Sampai-sampai Yusuf ini dikasih papanya sebuah jubah yang sangat bagus sekali. Nah, karena hal ini timbullah rasa iri hati dari saudara-saudara Yusuf tadi. Dan gak hanya itu aja, Yusuf juga bercerita kalau dia bermimpi. Adik-adik pasti tahu apa mimpi Yusuf tadi kalau adik-adik menyimak tadi dari video tadi. Ya, Yusuf bermimpi kalau berkas-berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas-berkas gandum milik Yusuf. Dan juga Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, hal itu diceritakan kepada Yusuf. Ini membuat saudara-saudaranya semakin iri, semakin marah kepada Yusuf. Sampai-sampai saudara-saudaranya ini suatu hari merencanakan sesuatu hal yang sangat buruk, merencanakan sesuatu hal yang jahat. Yusuf dimasukkan ke dalam lubang sebuah sumur oleh saudara-saudaranya ini, adik-adik. Aduh, sangat kejam ya. Buat adik-adik yang belum pernah lihat sumur, yang nggak tahu sumur itu apa sih, Kak? Ya, sumur itu adalah lubang yang dibuat di dalam tanah, digali dalam dan sangat dalam. Nah, ke dalam lubang inilah Yusuf dimasukkan. Dia dimasukkan ke dalam sumur yang sempit, gelap, sendirian. Waktu dia meraba ke kiri, ke kanan, itu hanya tanah. Yusuf mau teriak, "Papa, papa, tolong aku. Mama, tolong aku." Tapi nggak ada yang bisa dengar Yusuf. Saking dalamnya sumur itu, nggak ada orang yang bisa menolong Yusuf. Nah, kelanjutan ceritanya lebih mengejutkan lagi, adik-adik. Ternyata nggak sampai di situ aja. Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya ke negeri Mesir. Wah, kalian bisa bayangkan Yusuf ini dijual sama kakak-kakaknya. Untuk dijadikan apa sih? Dijual buat apa sih? Yusuf dijual untuk dijadikan budak, untuk dijadikan pembantu. Nah, jubah Yusuf yang dipakai Yusuf yang di pemberian ayahnya ini dibawa oleh saudara-saudaranya kepada ayahnya. Mereka berbohong. Jadi sebelum dibawa kepada ayahnya, bajunya Yusuf ini, jubahnya Yusuf ini dicelupkan ke dalam darah kambing. Kemudian mereka berkata kepada papanya kalau Yusuf dimakan binatang buas. Baju Yusuf ini yang sudah berlumuran darah diberikan kepada papanya, si Yakub ini. Jadi Yakub jadi sangat sedih sekali. Dia mengira kalau anak kesayangannya itu sudah mati. Yakub sangat bersedih, dia berhari-hari tidak makan, dia berhari-hari menangisi anaknya ini. Karena dia menyangka kalau Yusuf ini sudah mati dimakan hewan buas. Nah, adik-adik, singkat cerita, Yusuf ini dibeli oleh seorang bapak-bapak yang kaya raya. Namanya Potifar. Bapak Potifar ini adalah orang yang berkuasa, adalah orang yang sangat kaya raya, karena dia ini adalah pengawal dari raja
dari Raja Mesir. Nah, akhirnya Yusuf ini dibawa oleh Bapak Potifar ke rumahnya karena Bapak Potifar sudah membeli Yusuf. Ngapain sih Yusuf di rumah Bapak Potifar? Adik-adik, Yusuf di rumah Bapak Potifar, dia mengerjakan semua pekerjaan rumah di rumah Potifar. Dia menyapu rumah, dia ngepel, dia kasih makanan ternak-ternak, dia merawat tumbuhan-tumbuhan dan tanaman yang ada di rumah Bapak Potifar. Dia membersihkan rumahnya, dia melakukan semua pekerjaan yang ada di rumah Bapak Potifar. Yusuf ini adalah dibeli Bapak Potifar untuk dijadikan budak. Nah, tapi yang luar biasa dari Yusuf ini, meskipun dulunya dia adalah anak yang disayang papanya, anak yang mungkin dimanja sama papanya, tiba-tiba Yusuf menjadi budak, tapi Yusuf tetap tekun mengerjakan semua yang bisa dia kerjakan. Karena Yusuf ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, kalau anak yang takut akan Tuhan, pasti ketika melakukan segala pekerjaan, melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan tekun, melakukannya dengan ketaatan. Sama seperti halnya adik-adik di rumah. Kalau adik-adik adalah anak yang taat dan takut akan Tuhan, pasti adik-adik mengerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya mengerjakan PR, pasti adik-adik mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau disuruh mama papa untuk bantu, pasti adik-adik juga melakukannya dengan kesungguhan dan taat kepada mama papa. Nah, begitu juga dengan Yusuf ini. Karena ketaatannya dan ketekunannya, itu tidak hanya membuat Tuhan senang, tapi juga Bapak Potifar ini disukakan hatinya. Oleh karena itu, Yusuf dikasih suatu hadiah. Apa itu? Dia dinaikkan pangkatnya, adik-adik. Wah, luar biasa ya. Dia diberikan kuasa. Dia dikasih pangkat, diberi kuasa atas segala kepunyaan Bapak Potifar. Luar biasa ya Yusuf ya adik-adik. Dari yang awalnya cuma bersih-bersih, yang awalnya cuma kasih makan ternak, sekarang dia sudah berkuasa, dikasih kepercayaan sama Bapak Potifar. Dia berkuasa atas segala apa yang dipunya Bapak Potifar. Luar biasa banget ya adik-adik Yusuf ini. Oleh karena ketaatan Yusuf. Nah adik-adik, dari kisah Yusuf ini kita belajar untuk taat kepada pimpinan Tuhan. Dari sikap Yusuf ini juga, dia adalah seorang pejuang. Walaupun dia dijual dan dijadikan budak, Yusuf percaya kepada Tuhan kalau Tuhan memberi dia kemampuan untuk melewati semuanya. Karena dia percaya karya Tuhan dalam hidup Yusuf sangatlah ajaib untuk menyatakan maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup Yusuf. Tuhan juga merencanakan hidup kita, adik-adik, hidup adik-adik, hidup kakak, hidup kita semua. Kita dapat percaya, berterima kasih, serta taat kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya? Iya, wah luar biasa. Semua adik-adik mau percaya sama Tuhan Yesus ya. Siapa di sini yang mau belajar taat sama Tuhan Yesus? Wah, luar biasa adik-adik, bagus. Nah, adik-adik kita belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk taat kepada papa mama, untuk taat kepada guru-guru, terlebih taat kita kepada Tuhan Yesus. Nah, segitu dulu ya cerita kakak minggu ini. Untuk hari ini, adik-adik boleh adik-adik
kakak mau kasih beberapa aktivitas untuk adik-adik lakukan di rumah ya. Yang pertama, untuk anak kelas besar dulu ya, dari anak kelas 2 SD sampai ke atas. Adik-adik yang pertama, menghafalkan ayat hafalan. Boleh adik-adik yang sudah menyiapkan alat tulis, catatan, buku catatan boleh dicatat. Ayat hafalannya diambil dari Roma 8 ayat 28. Kakak ulangin ya. Roma 8 ayat 28. Selanjutnya, adik-adik tuliskan nama anak-anak dari Yakub. Tadi kakak udah terangkan ya di awal, tadi ada 12 orang. Nah, siapa nama anak-anak Yakub ini? Adik-adik boleh tuliskan ya. Itu untuk yang kelas besar. Untuk yang kelas kecil, dari anak kelas 1 SD sampai yang belum sekolah, adik-adik boleh hafalkan ayat hafalan 1 Petrus 1 ayat 14a. Nanti adik-adik boleh dipimpin oleh orang tuanya ya, oleh papa mama di rumah. Untuk kelas kecil kakak ulangin 1 Petrus 1 ayat 14a. Nah, gampang kan? Tetap semangat ya mengerjakannya adik-adik. Nanti boleh dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu. Nah adik-adik, sampai di sini kita mau berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami supaya kami bisa melakukannya. Tolong kami supaya menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi pujian ini. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Ya adik-adik, kita udah mau selesai ibadah hari ini. Adik-adik kita mau berdoa, mari
Kita lipat tangan, tutup mata, sikap dalam berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah-Mu Tuhan, bahkan kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami selalu. Kami berdoa untuk anak-anak, untuk adik-adik di rumah Tuhan, sekalipun dari rumah masing-masing, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menjaga dan melindungi. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, menyertai perjalanan hidup kami. Tuhan berkati juga orang tua kami Tuhan. Tuhan yang berikan kesehatan selalu, umur yang panjang, dan juga berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Pekerjaan orang tua kami, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati tempat kami tinggal, kota-kota tempat kami tinggal. Dan biarlah perlindungan Tuhan selalu sempurna bagi kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik yang mungkin ada yang sakit Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menyembuhkan, bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini sampai minggu depan Tuhan. Bahkan Tuhan berkati kami dalam kami sekolah kami, sekalipun kami sekolah dari rumah, sekalipun kami belajar dari rumah, Tuhan kami percaya Tuhan tetap beri kami kekuatan, Tuhan berikan kami tetap semangat Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, berikan kepintaran Tuhan, berikan kekuatan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah mau selesai ibadah hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Silahkan kakak.